Oke, ini udah sampai ya, sini udah paham ya. Coba kasih sebutin katanya. Ila, contohnya adalah Firosi. ila Firosi. firashihi. Coba lihat dulu nih sekarang nih. Bentar, highlighter. Ukurannya nggak edit di sini. Oke, amin. Oke, sekarang ada berapa kata di sini? Ada ila sebagai apa di sini? Huruf jar. Ila sebagai huruf jar, terus Firosi. ada firosh, isim atau huruf? Isim. Isim. Ada hi apa? Isim. Nah, ingat, tadi di kaidahnya kita sebutkan apa? Ingat ini ya. Satu kata hanya satu i'rab. Dan setiap kata harus ada i'rabnya. Paham? Setiap kata harus ada i'rabnya. Berarti di sini sekarang kita tulis di i'rabnya nih. Contoh i'rabnya nih. I'rab ila i'rabnya apa? Ismun majrurun. Ila harfu Harfun jar. bukan harfun jar, tapi harfu jarrin Harfu jarin. mabniyun Ala sukuni. ala sukun. Begini udah paham. Berarti kata kedua apa? Tadi apa kaidahnya? Ismun majrur. Setelah huruf jar adalah ismun Majrur. majrur firash. Ismun Majrurun. majrurun. Alamatu jarrihi. Nah, tambahannya nih, bi apa? Bi ila. Artinya apa bi ila? Setelah itu Ya, isim yang majrur karena ada ila. ila. Paham ya? Jadi kalau misalnya di sini an, berarti di sini bi An. an gitu ya. Wa alamatu Jarrihi. jarrihi. Al-kasrah. Oke, kasrotun. Lagi Adhiro. zahiratun. Kalau di sini al kasrah berarti az-zahira, kalau kasratun berarti zahiratun Adhiratun. ala Akhiri. akhirih. Baik. Baik, ini paham. Nanti kita bahas nanti ya. Oke, kata apa lagi yang kedua? Fi. Fi, mana fi? Ini ada ila nih. Madi. Sama ini fi Fi awali sayaratin. fi awali sayyaratin. Oke. Fi awali sayyarah. Oke. Coba lihat sini Zabil. Fi awali sayyarah man Eropin, coba Eropin. Oh, jadi ada berapa kata nih? Itu Ada fi sebagai apa? dari huruf jar. Huruf awal apa awal? Eh, Fi'il isim huruf Fi'il. Isim. isim. Ingat setelah fi harus Isim. isim ya, namanya juga isim majrur. Sayyarah Isim. isim. Tayyib. Sekarang di Arab dulu nih, fi Arabnya apa? Harfun jarin. Harfu Harfu jar. jarrin Mabniyun. mabniyun Ala sukuni.
ala sukun. Deh. Awal Ismun ismun majrurun majrurun. bifi Majrurun apa? bifi Bi fi. Ingat-ingat. Terus alamatu jarri wa alamatu jarrihi. al kasro Oke, kasrotun zahiratun akhiri ala akhiri akhirih. Gini, paham ya? Tulis dulu i'rabnya. Tulis dulu i'rabnya. Bentar. Fiilnya mana aja pertama? ada Apa artinya ada? Ada ya'udu, kembali. Oke, terus bikin kalian. kembali Ahmad Ahmad kembali. kembali Kenapa saya di sini tulis terjemahannya bukan? Oke, fiil kedua mana menurut antum? yang tadi Gak ada dulu nih, ada nih fiil. fiil Fiil kan dia kan. Fa'ilnya mana? Ahmad Berarti Ahmad harakatnya apa? Ahmadu Oke. Fa'il. Jayid. Fiil kedua yang menurut antum mana? yang tadi Yantaziru. Oke, yang taziru artinya apa? menunggu Menunggu. Oke, gimana cara kemarin kita ketemu failnya? Bet Gimana kemarin cara nemu file? Kasih pertanyaan apa? pertanyaan siapa yang sama apa yang Siapa yang berarti gimana pertanyaannya untuk kata-kata yang taziru? siapa yang menunggu Siapa yang menunggu? Ahmad Siapa yang menunggu? Ahmad Ahmad. Berarti failnya siapa? filenya domir Domir. Kenapa failnya domir? Karena Ahmadnya sudah disebutin sebelumnya. Oke, apa lagi? yadhab Yadhab atau liyadhab? yadhab Yadhab. Oke. Apa artinya yadhab? pergi Siapa yang pergi? Ahmad Ahmad. Berarti failnya failnya domir. Toye. Paham di sini ya? Zen. Sekarang kita mau nyoba yang ini nih. Ini apa ya? Oh alah, loading. Toyib. Karena saya mau nambah nih mubtada khobar. Atau mubtada khobar? Apa mubtada khobar? Ini materi baru nih. Mubtada itu mubtada dan khobar ya. Oke. Ingat pokoknya penjelasan yang saya jelasin di sini adalah penjelasan yang gampang-gampang aja. Jadi nggak kayak yang kayak ini kemarin katanya nggak kayak gini gitu. Pokoknya intinya yang paling simpelnya lah. Ini kalau di penjelasan di kelas bisa jadi lebih lebar. Paham ya? Mubtada itu apa sih? Mubtada itu yang namanya mubtada. Mubtada itu isim ma'rifah di awal kalimat. Jadi namanya mubtada nih
isim isim ma'rifah di awal kalimat. Jadi ada berapa syarat? Yang pertama dia harus isim isim. Yang kedua ma'rifah ma'rifah. Yang ketiga, di awal kalimat. meskipun ini ya ingat-ingat ya, nggak harus di awal-awal banget gitu. Nggak harus selalu di awal. Ya. Nanti saya jelasin. Ini nggak harus selalu di awal. Maksudnya gimana? Nggak harus selalu di awal. Nanti saya jelasin. Kata-kata nggak harus selalu di awal ini. Yang perlu antum garis bawahi di sini kata-kata ini ya, yang harus selalu di awal nih. Nanti saya jelasin. Oke, misalnya ada kalimat Moham Oke, sekarang ini ada kata isim, tahu kan isim kan? Ma'rifah ini apa? Nah, ma'rifah ini banyak nih. Ma'rifah ini ada berapa? Untuk nanti kan katanya mau belajar ma'rifah itu kan. Yang pertama, ma'rifah itu apa sih? Ma'rifah gitu ya. Ma'rifah atau ma'rifah. Ma'rifah itu ada pertama alif lam. Kayak misalnya apa? Ar-rajulu, mana ar-rajulu? Orang. Al-baitu, mana al-baitu? Nah, kayak gitu. Jadi al di sini ini menunjukkan kalau dia ma'rifah ya. Habis itu ada yang kedua nama. Tahu dalam bahasa Arab apa? Isim. Kalau isim ini dong. Jadi nama bukan isim bahasa Arabnya. Tapi bahasa Arabnya nama adalah, kalau isim kan ini isim kan, bener kan? Isim ini isim nih. Ini ma'rifah bukan nama, bukan isim tapi alam. Alam itu nama. Bisa nama orang. Hewan. Nama hewan tuh kayak apa? Kalbun. Kalbun. Apakah kalbun nama atau alam itu menunjukkan satu? Menunjukkan satu aja. Misalnya Ustaz nulis kalbun, artinya apa? Anjing. Misalnya Ustaz di kampung sini nih di Salatiga nemu anjing, berarti namanya apa? Kalbun, bener gak? Ustaz lagi jalan-jalan ke hutan nemu anjing, namanya apa? Kalbun. Ustaz lagi jalan-jalan ke samping sungai ketemu anjing, namanya apa? Kalbun. Menunjukkan satu gak? Satu. Enggak. Di Salatiga namanya apa? Di Salatiga namanya kalbun. Bun. Di hutan namanya kalbun. Di sungai namanya, Kalbun. berarti dia bukan alam. Alam itu kayak misalnya antum punya anjing namanya, misalnya antum punya anjing itu antum kasih nama Heli. Heli nih misalnya. Ketika antum melihat anjing di Salatiga, dia Heli bukan? Heli. Dia Heli yang punya antum bukan? Bukan. Nah, jadi kalbun bukan alam. Tapi kalau antum ngasih nama itu anjing, misalnya ada dua anjing nih di depan antum. Yang satu Heli, yang satu nggak ada namanya. Yang Heli yang mana? Dua-duanya Heli bukan? Bukan. Yang Heli yang mana? Satu. Dua-duanya kalbun tapi. Nah, alam itu ketika antum ngasih hewan itu nama buat dia, berarti dia jadi alam. Tapi ketika nama hewannya bukan alam, jadi kalbun ini bukan alam. Kayak misalnya antum ke kebun binatang nih, ada 10 rusa. Misalnya antum melihat burung, 10 burung. Namanya apa? Burung, toirun. Tapi ketika antum ngasih nama satu burung itu, ternyata ada tulisannya di bawahnya sini. Burung ini namanya misalnya siapa? Jack misalnya. Apakah semua itu Jack? Yang mana yang Jack? Satu. Nah, alam itu siapa? Yang mana? Jack itu alam. Toirun itu bukan alam. Nama orang. Kalau misalnya nama orang nih Zabil, Muhammad itu. Muhammad tuh mana? Apakah semua orang namanya Muhammad?
Ya enggak, itu udah nama satu gitu. Gitu, paham ya? Bisa nama orang, nama kota, gitu ya gitu. Habis itu yang ketiga, ma'rifah ini juga bisa domir. Domir ini kayak apa? Anta domir bukan? Ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, huwa, huma, hum, itulah ya. Keempat. Oke, ini dulu deh. Nanti sebenarnya ada lagi keempat, kelima, keenam. Nanti aku bakal belajar selanjutnya. Secara gampangnya ini dulu. Tiga dulu biar nggak usah banyak-banyak. Ya. Di sini paham? Tadi tulis dulu. Sekarang kita ke contoh ya. Oke, sekarang kasih contoh. Mana? Lihat di buku antum ya. Apakah ini benar? Itu pertanyaannya. Manakah yang benar? Mana yang benar? Ayyuhuma sahih. Oke, mana yang benar? Yang satu Muhammadun jamilun. Yang dua rajulun jamilun. Mana yang mubtada khobar? Mana yang mubtada khobar? Ingat ya, mubtada khobar ini jumlah mufidah. Ya. Seperti kalau sebelumnya kita belajar apa fiil fa'il juga. Oke, mana yang benar nih? Mana yang mubtada khobar? Muhammadun jamilun atau rajulun jamilun yang disebutkan alasannya? Muhammadun Jamilun. Kenapa? Nama. Hah? Nama. Muhammadun apa? Enggak kelihatan deh. Muhammadun apa? Muhammad sebagai apa? Mubtada. Sebagai mubtada. Kenapa dia boleh jadi mubtada? Alamun. Alam, toyib. Kenapa rajulun salah? Karena jadi semua laki-laki ganteng. Enggak. Ketika disebutkan kenapa salah, itu harus menunjuk kepada pengertian, ciri-ciri yang menyebabkan itu, gitu ya. Apa syarat yang nggak ada di sini, gitu? Paham nggak? Apa syarat mubtada yang ada di sini? Itu yang bikin apa namanya? Jadi kan tadi gini. Jadi cara-cara kita tahu tuh kayak gini, bukan kayak gini bukan. Tapi antum harus menyebutkan ke ini, ke arti dari mubtada itu sendiri. Ya. Mubtada itu apa sih? Isim, Isim, ma'rifah, ma'rifah di di awal. awal kalimat. Ingat, di awal kalimatnya nggak harus selalu di awal kalimat, ya. Sekarang Muhammad nih. Kenapa Muhammad mubtada? Apakah dia isim? Antum jalannya harus kayak gini. Jalan cara tahu itu harus pelan-pelan kayak gini. Jadi biar ketika antum nemu sebuah kalimat yang lebih panjang, yang lebih banyak, antum tahu nanti. Apakah dia isim? Muhammad? Ya. Oke, dia isim. Apakah dia ma'rifah? Ya. Ya. Apakah di awal kalimat? Ya. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi antum harus ketika disuruh nyebutin kenapa, sebutin kayak gini. Karena rojulun, kenapa menurut antum salah nih pertama? Apakah dia isim? Bukan. Isim bukan. Bukan. Kenapa bukan isim? Bukan nama orang. Ingat kemarin ketika usah nyebutin isim bukan? Isim itu apa? Lihat lagi ciri-ciri isim itu apa aja. Nah, kayak gitu. Modelnya adalah kayak gitu terus. Tanwin. Tanwin Tanwin. Fathah tanwin kasrotan. menunjukkan apa? Isim itu apa? Sesuatu yang menunjukkan apa? Nama orang. Orang. Terus bukan nama orang, orang. Orang. Terus Alif lam. alif lam.
orang, hewan, benda gitu ya. Alif lam, terus apa lagi? Kas, rot, apa lagi? Tanwin. Tanwin. Oke, sekarang rajulun isim atau bukan? Pelan-pelan, apakah dia orang atau hewan atau benda? Orang. Orang. Berarti udah isim berarti. Isim. Paham ya? Langsung kayak gitu. Oh, ada ini satu ciri-cirinya. Ya udah bener ada berarti. Isim. Isim bukan? Isim. Isim. Ma'rifah bukan? Ma'rifah bukan dia. Bukan. Kenapa? Ma'rifah itu apa sih, Ji? Alif lam. Apakah dia alif lam? Tidak ada. Gak ada. Terus Alam. alam, apakah dia alam? Tidak ada. Bukan. Terus Domir. apakah dia domir? Bukan. Bukan. Ini bukan nih. Yang ketiga di awal. Ya. Nah, ternyata ada satu yang nggak termenuhi, berarti dia bukan mubtada. Salah berarti. Gitu ya. Tulis dulu contohnya. Satu i'rab. Nah, ini kan mubtada nih. Kalau khobar apa khobar? Khobar itu adalah kata yang menjelaskan mubtada. Khobar, kalau tadi kan ini mubtada ya. Kalau khobar itu apa? Kalau khobar kata yang menjelaskan mubtada. Gimana sih kata yang menjelaskan mubtada ini? Misalnya Ustaz ngasih nama Anda tahu 5W1H enggak? 5W1H enggak? Apa aja? Eh, Apa? di mana? Siapa? Di mana? Di mana? Kapan? Kapan? Eh, Bagaimana? Apa sih? Wow, kapan? Apa? Siapa? Di mana? What? Who? Where? When? Apa lagi? Anda juga lupa satunya. Satunya lagi wallahu alam lupa. Ininya hanya bagaimana. Nah, khobar ini adalah sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan ini. Misalnya ini ada kata-kata Muhammad. Misalnya Muhammadun fil fasli. Misalnya. Apakah ini dari kata ini mana yang bisa menjelaskan kata-kata Muhammad nih? Tanya di sini, apa Muhammad itu? Ada nggak jawabnya di sini? Siapa Muhammad? ada. Di mana Muhammad? Ada. Apa mana? Pasti. Bukan fasli tapi di kelas. Kalau fasli Arabnya apa? Eh, Ismun. Ismun majrur. Nah, jadi nggak mungkin dia khobar. Kenapa? Karena satu kata satu i'rab kan. Fasli udah punya i'rab apa? Ismun. Ismun majrur. Fi i'rabnya apa? Harfun jar. Tapi kalau dua-duanya ini digabung udah ada i'rabnya belum? Belum ada. Belum. Di mana Muhammad? Kelas. Di kelas. Di kelas. Karena kelas udah ada i'rabnya sendiri. Udah. Fi udah ada i'rabnya, berarti dua kata ini kalau kita i'rab jadi khobar. Khobarnya mana? Muhammad mubtada. Ada. Khobarnya mana? Khobarnya ini fil fasli. Karena dia menjawab pertanyaan di mana. Kalau misalnya Muhammadun atau bagaimana, ya tulis ya. Bagaimana Muhammadun jamilun. Nah, mubtada'nya adalah Muhammad. Mubtada ya, nulis mim ya. Khobarnya Jamilun. udah
jelas nih karena dia menjawab kayak bagaimana sih Muhammad tuh atau gimana sih Muhammad tuh. Oh dia ganteng gitu. Paham ya? Intinya khobar itu sesuatu yang menjelaskan mubtada, dia bisa berupa fiil, bisa berupa yang lain-lain lah. Lanjut dulu yang penting. Sekarang semua ngasih contoh. Yang pertama satu kata satu i'rab. Nah, yang kedua ini dulu. Misalnya saya punya kata nih. Fil made fis sobah al musl al atulab yadhabuna ilal madrasah. Oke, i'rabin ini coba di i'rabin nih kata ini. I'rabin ini. Coba i'rab satu. Diharokatin dulu deh, diharokatin dulu. Coba harokatin dulu. Fi sobahi tolaba. Ingat, Tolabu. pelan-pelan jangan langsung kayak tolabu. Oke. Pelan-pelan dulu. Kalau belum tahu skip dulu. Yadhabuna ilal madrasati. Oke. Yang tahu-tahu dulu ya kita itu ya. Yang tahu-tahu dulu nih, fi, verb-nya fi. Ismun majrurun. Apa? Ismun harfun jar. Bukan harfun jar, tapi Harfu jar. harfu jarrin mabniun ala sukun. ala sukun. Terus sobah ismun Majrurun. majrurun bifi Wa alamat jarrihi wa alamatu jarrihi al-kasr. al-kasra Ad-dhahira al-zahira alal akhir atau ala akhirih. Terus tulab udah tahu belum? Oke. Ingat ya yang pertama huruf antum cari tadi apa pertama? Huruf. Pokoknya selalu diingat itu. Itu harus antum ingat. Yang antum harus cari pertama-tama apa? Apa tadi yang pertama harus antum cari dalam i'rab? Apa? Apa? Yang pertama? Cari huruf jar. Cari huruf jar semuanya dulu huruf jar. Kayak nggak usah urut, nggak apa-apa ngirapinnya. Nggak usah urut. Yang pertama cari huruf jar. Mana lagi huruf jarnya? Ila, nggak usah urut nggak apa-apa. Yang penting antum satu-satu dulu. Ila, yang lompat kasih warna merah nih. Ila apa ya Robnya ila? Harfu jarin mabniun ala sukun. Terus al madrasah apa? Ismun
majrurun bifi bifi wa alamatu jarrihi wa alamatu bila oh ya sahih bi ila jayyid kan bi ila wa alamatu jarrihi al kasr kasratun dohiro zahiratun ala ilihi. ala akhiri. Di sini udah ketemu ya, udah tinggal kata apa atulabu yadhabun. Nah, sekarang apalagi kedua setelah ketemu harfu jar sama isim majrur. Apalagi yang perlu diirobin selanjutnya? Yadhabuna Yadhabuna. Isim pokoknya ingat isim diirobin terakhir ya. Yadhabuna. Apa irobnya nih? alim mubtada Ingat. Ingat dulu, nggak usah antum lihat kertas bukunya aja dulu, nggak usah di itu. Dia itu apa pertama? Pertama antum harus tahu, selalu tahu. Pertama selalu tentukan isim, fiil atau huruf. Tentukan dulu. Tentukan apa? Kalau fiil tentukan lagi dia fiil apa? Adi, mudhari atau amar. Kalau huruf tentukan dia huruf apa. Nah, kalau isim nanti terakhir isim ya, terakhir. fi'il Fiil. Oke, fiil apa? fi'il madi Di sorof antum apa ini kira-kira? Miripnya yang mana? Lalu ingat-ingat. Nahu dan sorof gak bisa dilepas. yadhab Ketika antum ngerjain ujian, antum harus pelan-pelan ngerjainnya, jangan langsung tembak-tembak. Kenapa? Mending antum pelan-pelan kayak cara ustadz kayak gini daripada antum langsung banyak nanti remet. Ini DPAS soalnya. Selalu pelan-pelan. Apa? Fiil apa? Ingat-ingat hafalan antum. Gak usah itu fiil dulu. Antum yakin dulu fiil apa nih? Fiil madi, mudhari atau amar? Yakin dulu yang mana? Fiil apa? il madi Kenapa? sekarang Partnya fiil madi. fi'il yang menceritakan tentang sekarang Kalau fiil mudhari artinya apa? dore dulu
Amr. perintah. Madi itu artinya dulu ya Zabil. Madi itu fi'il yang dulu. Mudhari itu yang sekarang. Amar itu yang perintah. Oke, ini fi'il apa? Mudhari. Fi'il Mudhari. mudhari. Thayyib. Ada hurufnya nggak sebelum fi'il ini? Ada kata-kata lain, ada huruf nggak sebelum fi'il? Tulab ini huruf atau isim? Isim. Isim, berarti kalau nggak ada huruf, berarti kita Marfu. marfu'un. Terus Marfu'un wa alamatu rafihi bil waw. ingat kemarin tambahannya itu apa, tambahan hurufnya? Waw. Wow. I'rabnya apa tambahan huruf kemarin? Dia sebagai domir. Terus Domiru muttasilun mabniyun nion. ala Ini harokatnya apa? Ala apa? Harokatnya apa? sukun. Ala sukun. Mabniyun ala sukun fi mahalli Fi mahali raf'i raf'in fa'il. fa'il. Berarti di Arabnya apa? Dia sebagai apa? Fa'il. Ingat satu kata, satu i'rab. Berarti dia bukan wa alamat rafihi, bukan wow, tapi apa? Rafihi Apa berarti? ad-dhamma. Domahnya kan bukan di akhir. Berarti kalau bukan wow, alamat rafihi nun. Nun. Ya. Kenapa? Li'annahu minal af'al al Khamsah. nanti saya jelasin. Tulis dulu aja. Oke, sekarang wawnya apa? Waw sukun di sini. Dhamirun Domirun muttasilun muttasilun mabniyun mabniun ala sukuni ala sukun fi mahalli fi mahalli fa'il. mahali apa? Fa'il. Raf'in, jangan lupa. Raf'in fa'il. Fa'ilun. Sekarang tinggal kata surat ini at-tullab. Nah, kalian coba lihat di sini. Coba lihat ya. Ini fa'ilnya kan yang pergi siapa? Tolak. Yang pergi siapa? Murid. Yang pergi siapa? Ingat, selalu kasih pertanyaan itu. Yang pergi siapa? Siapa? Yang pergi siapa? Murid. Murid. Bener gak? Murid mana? Murid mana? Tulab. Jadi dia seharusnya apa? Seharusnya fa'il. Tapi fa'il tadi udah diambil sama siapa? Sama idhabu. Sama Pergi. fa'ilnya udah diambil sama ini kan? Ya. Sama Idhabu. wow yang di sini kan? Bener kan? Tulab udah ada i'rabnya belum? Belum. Belum ada i'rabnya. Kalau tulab belum ada i'rabnya, berarti dia seharusnya fa'il nih. Seharusnya dia fa'il. Tapi ternyata belum ada i'rabnya. Berarti dia mubtada. Paham ya? Jadi kalau ini tulab nih yang seharusnya fa'il tapi belum ada i'rabnya. Berarti dia apa? Mubtada. Mubtada. Berarti tulab di sini i'rabnya apa? Mubtadaun Mubtadaun marfu'un marfu'un wa alamatu rafihi wa alamatu raf'ihi. al-kasra. Ad-dhamma. Ingat kalau marfu berarti Dhamma. dhammatun
Zohiroton ala akhirih, kayak gini. Paham ya? Tulis dulu. Untuk mau nulis i'rabnya atau nulis apanya? Irfan. Ya udah ya. Besok apa tuh? Hmm? Tolak. Coba udah. Tulab tadi apa tulab? Tolak mubtada. Hmm? Ini. Ke sorok.
Sebutin fiil-fiil wazan-wazan fiil madi yang antum tahu. Fala, Dhahaba. Ala ilu fa'ala yaf'ulu. oke, agak terlalu susah nanti. Terlalu banyak. Misalnya in fa'ala. Fiil mudhari'nya apa? Fa'ala Yanfa'ilu ifta'ala yafta'ilu. apa? Yafta'ilu. Tafa'ala Yatafa'alu. fa'ala Yufa'ilu. af'ala Yaf'ala. af'ala af'ala apa? Sambil SMS sedang belum selesai. Af'ala? Kan biasanya ke nomor iguana ada. Iya, lihat usulnya. Taf'ala. Yuf'ilu. Coba in fa'ala tasrifin.